baik, sholat tertib, sadar sholat. Terus memberi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Betul ditakut oleh Abidia. Saya itu kan setelah dilatih kemudian beliau. Nama saya Ahmad Hanif Syarifuddin dari Lembaga SD Islam Hilmani, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Kesan saya sejak ikut Kaifatus Sholi ini itu adalah sangat-sangat menambah wawasan keilmuan bagi saya pribadi. Terus kesan saya menginjakkan kaki di Ma'had Nurul Haramain ini, yang pertama kami rasakan yaitu hawanya sangat dingin sekali. Akan tetapi kedinginan itu berbalik arah menjadi sebuah kehangatan lantaran warga-warga Ma'had Nurul Haramain ini sangat-sangat ramah sekali, sangat-sangat memperhatikan kami, sangat-sangat sayang dengan kami, dengan murah senyum, dengan kondisi yang ala-ala pesantren. Tiap kali bertemu juga ramah senyum, dan itu yang kami rasakan selama berada di Ma'had Nurul Haramain ini. Oke, bersama-sama dibaca 1, 2, 3. Sampai kita ini sholatnya yo diterima tapi biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Yunindasari. Saya dari LPS Barokah Tipres Kediri. Kesan saya selama mengikuti program Madrasah Guru Kaifatus Sholi ini tentunya yang pertama yaitu menambah wawasan ilmu pengetahuan saya, pengalaman saya, dan juga keluarga. Kemudian yang kedua, dengan mengikuti ini, menurut saya metode Kaifatus Sholi ini adalah metode yang sangat relevan jika diterapkan ke semua lapisan di Indonesia ini, baik dari orang yang belum bisa sholat maupun yang sudah terbiasa. Karena dalam tuntunan buku Kaifatus Sholi ini sangatlah terkonsep, jelas, dan juga bersanad. Oleh karena itu sangat direkomendasikan apabila diaplikasikan di berbagai lembaga maupun di lapisan masyarakat. Haji Muhammad Ketua pada siang hari ini dan pada hari ke depan, ketika hari ke depannya. Baik, untuk apa kita datang ke sini? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril mu'minin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Basarohman dari Yayasan Bina Insan Kamil Tuban. Kebetulan di sana saya di bagian ngajar Al-Quran. Jadi nyambung sekali dengan program yang ini. Untuk pesan dan kesan, mungkin kesan dulu atau pesan dulu ini? Kesan dulu aja ya. Ya, untuk kesan dari awal saya sebenarnya sudah sangat senang dan berharap nantinya itu bisa dikembangkan di lembaga kita, di lembaga saya. Jadi kalau menurut saya pembelajaran Kaifatus Sholi ini adalah sangat-sangat dibutuhkan, tidak hanya di lembaga sebenarnya,
di seluruh dunia ini membutuhkan. Dengan adanya metode Kaifatus Sholli yang ini sudah tersistematis dengan luar biasa, dari buku yang materi pokok ini ada rujukannya di kitab yang lebih besar sempurna. Kemudian untuk penyajian ke anak-anak itu sudah dilengkapi dengan beberapa tahapan yang sudah dijadikan dengan adanya 3 jilid ini. Kemudian saya melihat dari pertama kali untuk mengikuti ini itu luar biasa untuk sistematisnya, sangat tersusun rapi. Bahkan kalau menurut saya ini bisa mengalahkan metode-metode yang mungkin masih belum sedetail ini dalam hal kontrolnya, dalam hal konsep pembelajarannya, bahkan sudah dilengkapi dengan gerak cantol, istilahnya seperti itu. Itu sangat memudahkan ketika menghafal dan juga bisa memahamkan untuk orang yang mungkin tidak memahami dengan bahasa yang nyata, pakai dengan bahasa isyarat seperti itu. Itu sedikit kesan yang saya terima. Dan saya Ismawati Sholihah dari Lembaga Pondok Pesantren At-Taroji dari Lamongan. Kesan pertama saya mengikuti KTC ini adalah yang pertama sangat menyenangkan sekali ya. Menyenangkan dan rasanya ingin mengulangi terus berada di sini. Terus di samping penduduknya yang ramah, juga semangat teman-teman yang mau belajar membenahi ibadahnya juga sangat semangat. Menghantarkan tempat ini sangat menjadi pengalaman paling berkesan dalam hidup saya. Nama saya Nur Afia dari Darun Najah Kamal Bangkalan. Kesan saya selama berada di sini banyak hal baru yang saya dapatkan, seperti halnya bisa mengenal para ustazah-ustazah dari berbagai daerah, dan juga saya bisa mengetahui tata cara sholat yang sebelumnya belum saya ketahui. Ada yang begitu? Sudah ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah. Saya peserta KTC perwakilan dari Lembaga Pondok Pesantren Alif Lam Mim Surabaya. Kesan saya mengikuti program KTC ini, yang pertama,
adalah saya memperoleh wawasan ilmu yang saya sebelumnya tidak ketahui, kemudian saya ketahui. Yang selanjutnya, yang saya sebelumnya ketahui menjadi lebih saya ketahui dan lebih mendalam. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah saya bisa selangkah lebih dekat terhadap Abina. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya bukanlah merupakan background yang kenal terhadap beliau. Saya bukanlah santri beliau. Saya sebelumnya tidak mengenal itu Al-Haramain, LPI, Yayasan Al-Haramain, saya tidak mengenal itu. Semenjak saya berada di Alif Lam Mim, saya diperkenalkan dengan Al-Haramain, dan sampai saat ini menurut saya selangkah lebih dekat terhadap beliau. Selanjutnya adalah pengalaman. Saya berada di sini mempunyai random, pengalamannya random. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama, sikap sosial yang saya terima di sini sangat hangat. Saya banyak mengenal orang di sini, baik dari ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, atau bahkan yang setara umur dengan saya. Begitu. Nama saya Zainal Abidin. Saya dari Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar Tulungagung. Untuk kesan dan pesan, alhamdulillah setelah selama 3 hari ini saya mengikuti kegiatan Madrasah Guru Kaifatus Sholi, saya tercerahkan yang selama ini. Setelah saya diminta sebagai koordinator Kaifatus Sholi, ditunjuk punya amanah sebagai koordinator Kaifatus Sholi di lembaga kami. Terus terang kami awalnya galau, bagaimana saya akan memulai dalam mengemban amanah ini. Namun setelah saya tersambung dengan tim KTC, kemudian disambungkan dengan Ustadz Andi Ridwan, Ustadz Mashuda, akhirnya dapatlah informasi bahwa akan ada Madrasah Guru Kaifatus Sholi, sehingga kami bergegas untuk mengikuti kegiatan ini dan alhamdulillah sangat tercerahkan sekali. Dari apa yang awalnya kami sangat galau, sangat bingung bagaimana memulai dalam pembelajaran Kaifatus Sholi ini, setelah hanya dengan mengikuti kegiatan 4 hari, alhamdulillah kita semua tercerahkan. Ternyata di Kaifatus Sholi ini sudah lengkap semua untuk pembelajarannya, bahan ajarnya, bagaimana mengajar, dan semuanya kita tinggal menerima dan melaksanakan. Tinggal mengaplikasikan saja, dan alhamdulillah dengan mutu yang sangat baik, jelas dan terukur, sehingga nanti insya Allah kami dalam mengaplikasikan kepada anak-anak kami, khususnya di Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar Tulungagung, insya Allah
bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus tangan kiri di belakangnya kita taruh di tangan kanan. Di sebelah tangan kanan kita apa? Gini kah? Apa namanya? Sekarang kita taruh tangan kiri di belakang tangan kanan. Oke, 3. Oh, dari Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farida. Kalau di absensi itu tertulis mewakili lembaga Departemen Ansoriyah Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haramain. Jujur saja sebenarnya saya mendaftar ikut training atau Madrasah Kaifatus Sholi ini atas nama pribadi karena saya memang mencari training ini dari dulu. Saya tunggu-tunggu terus terang ini karena saya sempat membaca buku lengkapnya, bukan membaca detail ya, karena memang background saya bukan belajar ilmu agama, jadi saya merasa buku Kaifatus Sholi yang lengkap, yang tebal itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya atau mungkin orang lain yang ingin tahu dasar atau referensi terkait tata cara atau bacaan sholat. Jadi begitu pengumuman atau flyer training Madrasah Kaifatus Sholi ini muncul, saya nggak berpikir panjang, langsung mendaftar. Nah, di situ saya baru tahu bahwa ini ternyata untuk guru-guru gitu ya. Jadi untuk guru-guru yang nantinya diharapkan menjadi trainer atau guru yang mengajarkan ilmu ini kepada orang lain, dalam hal ini kepada murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati. Lebih tepatnya mungkin saya sebut saja santri yang mewakili lembaga Madin atau Madrasah Modern Miftahul Ma'arif Kamal, Madura. Pendapat saya pribadi, untuk metode ini khusus untuk pembelajaran Kaifatus Sholi, ini saya kira masih baru ini saya menerima pembelajaran Kaifatus Sholi yang sangat rinci, sangat detail, dan semuanya jelas. Jadi metode ini sangat baik, menarik, dan sangat luar biasa menurut saya, karena selama ini orang mengajarkan sholat itu ala kadarnya. Orang mengajarkan sholat hanya praktek saja tanpa mengetahui bagaimana kualitas per individu. Kesempurnaan sholat adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Jika sholat tidak sempurna, maka sholat tidak sempurna. Orang mengajarkan sholat biasanya bersama-sama, namun dengan adanya metode Kaifatus Sholi ini per anak, per individu akan dapat diketahui bagaimana mutu kualitas sholatnya, baik dari gerakan, ucapan, dan juga hafalan dari tiap gerakan yang dia lakukan. Semuanya anak akan mempunyai standar.
bagaimana saya harus melakukan, bagaimana saya harus mengucapkan, semuanya terstandar dengan baik. Dan tentunya jika metode Kaifatus Sholi ini diikuti, dilaksanakan sesuai dengan prosedur, insya Allah akan mempunyai kualitas sholat yang sangat baik, yang sesuai dengan mutunya, yaitu mencintai dan dicintai baginda Nabi dengan melalui sholat baik, sholat tertib, dan sadar sholat. Nah, jadi hal yang membuat saya harus lebih bersemangat belajar di training ini, lebih fokus, lebih detail, karena ternyata ekspektasi dari para pengajar atau narasumbernya itu mengharapkan kita benar-benar bisa sehingga mampu menduplikasi beliau, nantinya bisa mengajarkan kembali ilmu ini kepada murid ya. Jadi saya yang awalnya motivasi ikut training ini untuk pribadi, untuk belajar secara pribadi, berusaha menyesuaikan dan tidak ingin tidak ingin mengecewakan guru-guru yang sudah menyiapkan materi ini dengan baik dan bagus sekali. Dalam perjalanan beberapa hari mengikuti training Kaifatus Sholi ini, saya mendapat wawasan yang lebih dan jauh ke depan tentang manfaat dan pentingnya, dan nantinya menjadi kewajiban mengapa kita harus belajar dan mengajarkan materi Kaifatus Sholi ini. Dari narasumber kita memperoleh alasan pentingnya dan manfaatnya seperti apa, dan kami sebagai yang pengurus di Departemen Ansoriyah Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain melihat adanya kesamaan visi. Kalau di Departemen Ansoriyah itu kita punya visi menjadi ibu atau calon ibu yang mampu mendidik anak-anaknya kelak menjadi anak yang soleh-solehah. Nah, dengan visi yang demikian kita sampai saat ini masih mencari bahan-bahan atau materi apa saja yang perlu kita sediakan atau fasilitasi untuk jamaah akhwat Haromain ini untuk mencapai atau menuju visi tersebut. Dan menurut saya ini salah satu materi yang perlu kita selenggarakan, perlu kita sosialisasikan, dan harapannya sebagian besar jamaah akhwat Haromain bisa ikut di training Kaifatus Sholi ini. Kebetulan ini sekarang kan sedang persiapan menyusun program kerja setahun ke depan. Mudah-mudahan harapan kami pelatihan Kaifatus Sholi ini bisa diselenggarakan di seluruh wilayah Far'i atau DPC Ansoriyah, minimal menjadi bekal bagi para jamaah akhwat Haromain atau Ansoriyah sebagai secara pribadi, sebagai ibu yang secara pribadi masing-masing personal, dan juga bisa mengajarkan tentang tata cara dan bacaan sholat yang baik dan benar kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan ini nantinya akan seperti yang dijelaskan oleh para ustadz pemateri training ini, bahwa dengan sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan kalau kita melihat kondisi betapa maraknya kenakalan remaja, yang kita juga kesulitan banyak ya di lapangan itu, kesulitan bagaimana cara membendung arus yang demikian mengganggu anak-anak kita. Harapan kami mudah-mudahan dengan melatih anak-anak kita itu sholat dan bacaan yang baik dan benar, dan mampu mengawal anak kita sehingga sholatnya menjadi sholat yang baik, sholat yang tertib, dan menyadari bahwa sholat ini penting bagi mereka. Ini bisa membentuk proteksi bagi anak-anak kita sendiri. Metode Kaifatus Sholi ini sangat-sangat bagus sekali. Sangat-sangat kami rasakan, khususnya pribadi saya sendiri. Kalau dulu mungkin kami hanya belajar tentang masalah
sholat itu bacaannya hanya ini, gerakannya hanya ini, tapi berkat Kaifatus Sholi ini kami menambah wawasan, kami menambah keilmuan, dan yang paling penting kita diajarkan tidak mudah menyalahkan satu sama lain. Artinya apa? Mungkin kalau dulu kami pribadi belum sempat belajar Kaifatus Sholi, melihat orang yang sholatnya model kayak gini, itu rasanya kok ini kok aneh. Tapi setelah kami belajar Kaifatus Sholi, akhirnya kami tahu, oh ternyata ini ada riwayat hadisnya. Model yang kayak gini juga ada hadisnya, gerakan kayak gini juga ada referensinya. Dan yang paling penting, akibat atau manfaat dari Kaifatus Sholi ini, kami tidak mudah menjustis seseorang. Artinya apa? Artinya identitas sebuah bacaan itu tidak diidentitaskan oleh satu golongan. Jadi kita tahu, sangat-sangat menambah wawasan kita. Jadi itu saja yang kami rasakan 4 hari selama bermalam di Ma'had Nurul Haromain dan mengikuti kajian Madrasah Guru Kaifatus Sholi ini. Semoga kedepannya tim KTC khususnya dan umumnya warga Ma'had Nurul Haromain ini, semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah, dan khususnya kepada KTC, semoga ilmunya bermanfaat, tetap maju, tetap semangat kepada tim-tim KTC, dan yang paling penting kita berkhidmah pada ilmu. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Kemudian untuk pesannya, semoga tim KTC ini kelak akan bisa melahirkan trainer-trainer yang siap berdakwah untuk di seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke kancah dunia. Kemudian semoga bisa menjadi lembaga dakwah yang istiqomah, berkah dan juga barokah. Kemudian pesan yang ingin saya sampaikan terhadap khususnya saya pribadi, agar saya bisa insya Allah istiqomah terhadap apa yang telah saya sampaikan selama mengikuti program ini. Kemudian pesan saya terhadap panitia atau tim KTC sendiri, semoga perjalanan ini, perjuangan ini, dakwah ini tidak hanya terputus di sini. Semoga ada jalan selanjutnya, semoga ada tindak lanjutnya. Semoga nantinya akan ada KTC yang berada di kota-kota selanjutnya hingga mendunia. Harapan tentang Kaifatus Sholi ini sendiri, harapan kami semoga bisa berkembang di misalnya lembaga-lembaga, tidak hanya di lembaga non formal ya kan, harapannya bisa menembus lembaga formal juga, contohnya misalnya sekolah-sekolah negeri gitu ya, yang bisa masuk di kurikulum lembaga sekolah formal itu yang untuk harapan di dalamnya. Kalau untuk keluarnya mungkin bisa, semoga bisa go internasional. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan dari tim Kaifatus Sholi ini terus bisa meningkatkan mutu dan kualitasnya dalam mendampingi lembaga kami, dan juga kami berharap para mentor selalu mendampingi kami sehingga apapun problem yang akan kami hadapi di lapangan bisa teratasi dengan baik, dan mudah-mudahan kami dan tim yang ada di Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar khususnya bisa mengaplikasikan metode Kaifatus Sholi ini dengan sebaik-baiknya. Itu
harapan dari kami. Dan kalau boleh menyampaikan saran, karena menurut saya ini training yang sangat penting, kami berharap materi-materi yang sudah disiapkan oleh panitia, baik itu berupa modul, tulisan, dan juga video-video tentang gerakan sholat atau yang lain-lain yang mendukung pembelajaran itu bisa di-share ke peserta lebih awal. Mungkin seminggu atau 2 minggu sebelumnya, sehingga kami bisa mempelajari lebih awal, bisa menghafal lebih awal, dan harapannya begitu hari H pelatihan kita bisa menghafal dan mengingat, masuk ke memori jangka panjang gitu. Kalau hari ini kita baru dapat materi langsung menghafal, saya sendiri kurang yakin hafalan saya itu apa besok masih ingat lagi, seperti itu. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya khususnya kepada KTC, yaitu yang mengampu dalam bidang Kaifatus Sholi Center, yaitu harapan kami semoga KTC ini makin berkembang dan juga merambah seluruh kalangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan harapannya pesan saya ini mudah-mudahan dari tim Kaifatus Sholi ini diberi kekuatan dan juga diberi kemudahan untuk bisa mengembangkan ya. Mungkin saat ini kita fokuskan di lembaga-lembaga yang sudah ada anak-anak atau sudah ada siswa yang bisa dimasukkan ini, tetapi kalau bisa ini dikembangkan tidak hanya di lembaga-lembaga saja, tapi dikenalkan ke seluruh masyarakat, karena kunci sholat itu adalah kunci kesuksesan dunia akhirat. Orang dilihat baik, orang itu dinilai beruntung, orang itu dinyatakan sukses itu ketika prestasi sholatnya itu bagus. Kalau sholatnya tertata, sholatnya bagus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, insya Allah yang lainnya pasti akan bagus semuanya.